Sorry, nggak ngeliat tadi. Itu PPN aja seperti itu, low hanging fruit, apalagi PPH. PPH akan perjuangannya akan lebih berat lagi, karena kalau PPN berapa kali saya bilang mereka tidak terlalu keberatan karena bukan penghasilan mereka, penghasilan dari kita, penghasilan dari kalian yang langganan Spotify misalnya. Berapa kalian langganan Spotify kalau tiap bulannya? Saya nggak langganan soalnya. Nggak langganan? Belum ya? Saya langganan 70, Pak. Berapa? 70? Sekitar 60 ribuan, Pak. 1 bulan. Berarti nanti kalian siap-siap naik jadi 66.000 karena ada PPN-nya 10%. Ya. Saya sekarang langganan 1 bulan buat Google Drive karena saya membutuhkan ruang besar buat file-file saya. Kemarin sudah bolak-balik minta tambah, ya udahlah saya langganan Google Drive yang 100 tera. Nggak besar sih waktu itu, nggak banyak sih, cuma $1 1 bulannya. Tapi berarti siap-siap berarti saya 1,1 dolar berarti kan ditambah PPN-nya ya. PPN-nya 10%. Mungkin berlakunya mulai bulan depan itu, siap-siap billing tagihan saya bertambah itu. Apa-apalah untuk negara gitu. Itu ya. Saya lanjutkan ya. Force of attraction. Tadi sudah. Untuk yang arm length prinsip pricing ini sebenarnya akan kita bahas minggu depan ya. Jadi di sini tadi mungkin ya intinya sebenarnya BUT itu kan tidak bisa dilepaskan dari perusahaan induknya gitu ya. BUT itu tidak bisa dilepaskan dari perusahaan induknya. Nah, tendensinya perusahaan itu akan berusaha bagaimana caranya bisa memaksimalkan benefit dari perpajakannya. Bagaimana caranya? Mungkin saya mau menceritakan dulu ada kasus saya waktu itu masih di DJP. Saya pernah meriksa ada satu perusahaan yang dia tiap tahun berugi. Jadi kita cek. Yaitu bisnisnya adalah leasing mobil. Leasing, jadi dia ambil mobil dari dealer, terus dia leasekan ke perusahaan lain. Tapi kita lihat kok sepertinya biaya leasingnya itu murah gitu dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Lebih murah lah dibandingkan. Mereka bilangnya argumen dulu kan kami kontrak jangka panjang Pak. Jadi normal profitnya, income from operation-nya biasanya akan selalu negatif, tiap tahun negatif. Tapi net income-nya bisa positif, bisa menghasilkan, ada pajak yang dari mana? Mereka rutin tiap tahun kelima pasti mobilnya akan dijual dan akhirnya menghasilkan gain dari penjualan mobil tersebut gitu. Jadi mereka pasti rutin. Kayak kalau kalian tahu itu perusahaan-perusahaan taksi Bluebird itu kan tiap 5 tahun kan mereka akan menjual mobil-mobilnya untuk mengganti yang baru. Gitu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi tiap tahun kelima itu mereka akan untung dari penjualan itu. Dan kelihatan bukan tahun kelima, tahun ini ada mungkin dari yang tahun 5 tahun lalu. Terus kan tahun besok dia akan ngambil mobil lagi. Jadi terus seperti itu. Dari bisnis operationnya, dari penyewaannya ternyata dia rugi. Tapi kerugian itu bisa ditutup oleh penjualan mobil-mobilnya. Seperti itu bisnis. Kok mau sih perusahaan ini dia menyewakan tapi
rugi sewanya. Ruginya itu dari mana? Dia ngambil mobilnya di dealer itu nggak pakai cash. Dia minjam uang ke bank. Sehingga tiap bulannya pasti ada pembayaran kan. Kelihatan ternyata setelah pembayaran itu rugi-rugi terus. Gitu. Kita sempat nanya, ini kok kenapa? Anda mau, udah jelas-jelas satu mobil itu misalnya, satu mobil itu per bulannya Anda itu harus bayar cicilannya 10 juta misalnya. Tapi kenapa Anda mau menyewakannya hanya 9 juta? Atau mungkin 10 juta, cuma 11 juta, sorry. Cuma 11, tetap lebih dari cicilan 11 juta. Tapi kan ada biaya-biaya lain kan, ada biaya gaji, biaya operasional lain, operasional kantor seperti itu, sehingga kemudian income from bisnisnya dia rugi. Ketutupnya hanya dari penjualan mobil. Bisa seperti itu. Setelah kita cek ternyata dia menyewakannya kepada perusahaan yang satu induk, gitu. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, gitu ya. Jadi dimiliki oleh orang yang sama lah, gitu. Seperti itu. Oh, kita indikasikan berarti kalau seperti ini, sepertinya si WP ini dia menjadi cost center. Gitu. Kenapa mau dijadikan cost center? Karena perusahaan yang satunya dia TBK, perusahaan terbuka. Gitu. Perusahaan terbuka kan biar bisa meningkatkan asetnya, kontennya harusnya profitable kan? Begitulah caranya. Kita sempat bertanya, ya sah kan, legal saja, nggak masalah toh. Karena dia bilang, kami tetap untung kok, tapi dari bisnis operationnya yang kita rugi gitu. Kita tidak mempermasalahkan itu, kenapa? Walaupun kita tahu ini ada transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Harusnya kalau kita lihat mestinya ini nggak seperti ini gitu loh. Karena kok mau dia menyewakan tapi rugi gitu. Kita nggak masalah, kenapa? Karena masih satu yurisdiksi pajak. Betul kan? Masih sama-sama orang Indonesia, wajib pajak Indonesia. Di sini dia rugi, tapi kan berarti di sana sewanya lebih kecil kan, sehingga kemudian menghasilkan di perusahaan yang induknya itu menghasilkan net income yang lebih besar. Dan kita tidak ada masalah lagi, kenapa? Karena tidak ada progresivitas, nggak ada masalah progresivitas. Kalau tarif PPh badan masih progresif, mungkin kita akan perhitungkan, karena ada tendensi untuk mecah-mecah kan. Tapi karena tarif pajak PPh badan flat, mau di sini dirugikan, di sini untung banyak, nggak masalah kan bagi Indonesia. Bagaimana kalau ternyata perusahaan induknya itu ada di luar negeri, beda yurisdiksi, itu yang bermasalah. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, transaksi dengan hubungan yang dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kita mengenal nanti ada transfer pricing namanya. Itu nggak bisa kalau seperti itu, karena ada potensi pajak kita yang hilang kan. Kalau tadi yang contoh saya tadi, yang dan itu kasus bukan contoh mengada-ada. Saya temukan ketika saya melakukan pemeriksaan di lapangan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena at the end of the day, pajaknya kan tetap jadi Indonesia kan. Mau dia dipajaki di KPP sini, mau dipajaki di KPP A atau KPP B, ya tetap di Indonesia gitu. Jadi kita koreksi di sini, di sana pastinya berkurang kan. Kita bilang bahwa oh nggak mesti, penjualan harusnya segini, harusnya 1.000, Anda harus mengakui 3.000. Berarti kan tapi jadi biaya di KPP B kan, sama aja di sana net income-nya harus turun gitu. Jadi kita mau mengoreksi pun ya sudahlah gitu, mau nggak, memang sepertinya kayak dikorbankan perusahaan itu jadi cost center gitu, biar perusahaan yang satunya maju, karena perusahaan induknya ternyata TBK, yang di sini dia perusahaan biasa lah, jadi kayak udahlah ditimpain aja semua cost center, jadi cost center, jadi khusus buat transportasi ditimpakan ke perusahaan yang tadi itu yang saya periksa kebetulan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena tadi kalau kita koreksi di sana kan jadi beban, sama saja gitu, zero sum, ngapain kita koreksi kalau seperti itu kan? Nggak ada faedahnya juga. Karena yaitu masih satu yurisdiksi pemajakan. Kalau berbeda, itu yang kemudian bermasalah.
Ini nanti yang untuk apa namanya online pricing ini mungkin nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Yang berikutnya adjustment of profit. Adjustment of profit ini tadi, kalau ternyata meskipun kita sudah meskipun BUT itu sudah melaporkan penghasilannya sebesar misalnya 10 juta, dia dari penghasilan yang dilakukan yang dia merasa melakukan sendiri. Tapi ketika kita menemukan bukti bahwa ternyata ada yang bisa diasosiasikan dengan BUT tersebut dengan konsep force of attraction tadi, kita bisa melakukan koreksi, adjustment gitu. Mohon maaf ini ada banyak typo kompoten. Sepertinya dia ngetik sendiri, tidak di copy paste jadinya banyak yang typo. Tadi juga saya udah sempat ngebetulin typo cuma banyak juga masih yang terlewat ya. Of enterprise debt ini ya, debt have been charged, bukan debt itu apa ya? Typo itu sebenarnya sesuatu yang silly, tapi apa namanya sangat mengganggu. Deductible expenditure ini kurang lebih sebenarnya pada intinya ini penuh banget ya. Kalian pusing nggak bacanya nih? Ini yang bukan apa namanya the power of point ya, the power of text ini. In the determination of profit of permanent establishment, there shall be allowed as deduction expense which are incurred for the purpose of the business of bla 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 bla. Jadi ini sebenarnya kalau penghasilannya kita akui, tentunya biayanya harus kita akui juga. Itu sebenarnya intinya. Baik penghasilan yang berdasarkan asas yang attributable tadi, jadi penghasilannya memang dihasilkan oleh BUT sendiri, atau penghasilan yang kita tarik berdasarkan force of attraction tadi. Jadi biaya 3M-nya harus kita akui. Kalau enggak, untung banget kita. Penghasilan kita akui, tapi biaya-biayanya tidak kita akui. Itu untung banget. Jadi kalau misalnya kita sudah punya bukti bahwa ternyata Google Indonesia ternyata juga melayani iklan, sehingga kita bisa tetapkan sebagai bisa kita tetapkan sebagai BUT-nya dari Google Inc. Maka atas penghasilannya bisa kita tarik sebagai penghasilannya BUT. Tapi tidak hanya sekedar penghasilan, biayanya harus juga kita akui. Kalau enggak, untung banget itu kan, bersih banget kan, cuma penghasilan toh yang kita akui, padahal biayanya ada di kantor pusat gitu. Makanya pastinya kalau kita sudah give up, kalau kita sudah bisa mendapatkan bukti bahwa penghasilan kita bisa tarik dalam bentuk force of attraction tadi, Google pasti akan cut loss. Mereka akan oke lah kalau misalnya memang ternyata kita bisa tarik sebagai force of attraction, kami bersedia, tapi tolong biaya-biayanya pun diakui. Jadi mereka pasti akan memberikan bukti biaya-biayanya untuk bisa menghasilkan misalnya 10 miliar. Kami butuh biaya seperti ini nih untuk alokasi di Indonesia. Mereka pasti akan mau. Daripada mereka dikenakan langsung dari brutonya, pastinya akan besar kan? Ya mereka pasti akan sebanyak mungkin akan mengirimkan biaya-biaya yang relevan. Kalau bisa seperti itu ya, kalau kita bisa menemukan bukti bahwa Google Indonesia itu adalah BUT-nya dari Google yang ada di Amerika. Force of attraction-nya jalan, plus biaya-biayanya harus kita akui. Fair kan? Kalau enggak, untung banget Indonesia.
hanya penghasilannya aja yang diakui, tapi biaya tidak. Gitu ya. Tapi ada beberapa ketentuan. Ini saya agak pusing bacanya. By way of royalties fees gitu. However, no such deduction shall be allowed in respect of amount, if any, paid by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other office by way of royalties fees. Oh, ini cuma ini aja. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk bisa menjadikan BUT itu cost center, biasanya ada tagihan-tagihan, bisa manajemen fee, bisa royalti. Jadi seolah-olah abang yang ada di Indonesia itu bayar royalti ke perusahaan yang ada di luar negeri, perusahaan induknya, padahal itu sama-sama satu perusahaan gitu. Kenapa satu perusahaan harus saling membayar? Nah, seperti itu kita tidak memperbolehkan gitu ya. Atau ada misalnya manajemen fee. Itu biasanya manajemen fee itu digunakan untuk kayak dividen terselubung ya. Manajemen fee. Kalau manajemen fee kan bisa dibiayakan. Sementara kalau dividen itu kan sudah net of tax kan. Makanya mereka kalau bisa manajemen fee itu lolos, mereka lebih senang itu. Walaupun manajemen fee pun kena pajak juga, PPh pasal 26 kan, atau sesuai dengan P3B, tapi kan lebih kecil jumlahnya. Timbang harus itu dikeluarkan nanti dalam bentuk dividen. Dan manajemen fee tadi juga bisa dibiayakan. Sebentar dari tadi itu mulut saya nih. Kantor masih buka jam segini. Ini juga untuk agent ya. Profit yang diasosiasikan atau diatributable kepada dependent agent adalah yang dihasilkan plus pastinya ada cost gitu ya. Ada biaya-biayanya, sama seperti itu. Ya kita biar fair lah, tidak hanya penghasilannya kita akui, tapi juga biaya-biayanya gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Ini kantor saya masih buka aja nih jam segini. Izin bertanya Pak. Silakan. Terkait yang biaya-biaya penghasilan yang consultation tadi. Siapa ini? Apakah DJP? Joen Pak. Oh Joen, oke silakan. Nanti nggak nampak. Semisal tadi BUT, misal tadi Google punya BUT di Indonesia, terus ada biaya yang cost protection dari induk Google. Terus terkait biaya-biaya tersebut, apakah DJP punya kewenangan untuk mengecek laporan keuangan Google induk? Harusnya sih ya. Kalau memang sudah kita bisa terapkan force abstraction-nya, malah kalau menurut saya itu jadi kepentingan bagi Google untuk bisa memasukkan seluruh biayanya. Kenapa? Mereka nggak mau dong penghasilannya itu langsung dikenakan dari gross-nya kan. Mereka malah mencoba membuktikan bahwa atas penghasilan ini kami membutuhkan biaya ini. Silakan dicek. Pasti akan seperti itu. Kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa Google Indonesia itu adalah BUT, sehingga bisa menerapkan force of attraction-nya. Jadi pembuktian pertama sebenarnya DJP bisa membuktikan itu dulu sebagai BUT. Kalau sudah seperti itu, saya yakin otomatis Google yang akan berusaha meyakinkan bahwa atas penghasilan itu ini adalah biaya-biayanya. Mereka akan memfeeding kita dengan, karena itu kepentingan mereka untuk ya sudahlah karena sudah ketahuan gitu kan, ketahuan daripada
loss-nya 1.000, nggak apa-apa lah loss-nya 300. Ini bukti-buktinya gitu. Kan perusahaan kan gitu kan, daripada ruginya 1.000 ya apa-apa rugi 300 gitu, cut loss seperti itu. Itu sih Mbak. Kalau menurut saya sih ada kepentingan karena kan keterkaitan ya. Menurut saya bisa ada kewenangan seperti itu. Tentunya kan kita kan mengenal ada MAP segala, gitu kan. Ada inilah ada mekanismenya lah bagaimana kita dispute sebelum masuk ke dispute kita bisa bernegosiasi antar competent authority gitu ya. Proses nggak masalah. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Nah, ini saya harus ngecek website lagi. Karena dia nutup sendiri. Kalian gimana selama perkuliahan online ini? Terhambat nggak? Saya jujur terhambat gitu. Karena saya ngerasa kuliah online ini lebih capek daripada saya menerangkan di kelas. Capeknya kenapa? Saya tuh harus menerangkan sendiri gitu. Saya tidak bisa ngelihat raut muka kalian gitu. Saya asumsi kalian mengerti aja gitu. Karena tadi kalau saya lagi ngebuka website, sering membuka PPT, saya nggak bisa ngelihat kalian tuh, jadi terhambat. Kalau saya kuliah langsung, saya bisa ngelihat muka-muka kalian, ada muka yang bingung, gitu. Ada yang mukanya lagi meraba-raba. Saya bisa menjelaskan, mengelaborasi lebih lanjut di situ. Saya ngelihat dari psikologis dari muka kalian gitu kan. Tapi kalau kayak gini, jujur saya ya cuma ngomong terus, kering juga gitu lama-lama gitu. Jadi kalau apa namanya Mas Menteri bilang katanya mau mempermanenkan kuliah online ini sebenarnya agak berat juga jadi dosen gitu. Lama-lama nanti jangan-jangan saya rekam sendiri aja, habis itu saya tinggal share aja lah. Gitu kan? Atau juga tinggal apa namanya any question gitu kan. Saya buka lagi rekaman saya any question gitu. Lebih gampang itu kan. Daripada saya harus kayak gini, saya toh juga tidak bisa ngelihat raut muka kalian, apakah kalian ngerti atau tidak, itu saya nggak bisa ngelihat gitu. Kalau begini saya ngelihat nih, tapi kalau kalian saya lagi buka apa paparan, saya nggak bisa ngelihat satu persatu. Kalian ngerti nggak sih sebenarnya saya jelasin? Itu sih sebenarnya. Kalau kalian gimana sih? Menurut kalian terhambat nggak sih? Lebih enak mana online? Kalau dari situasi apa? Kalau dari kondisi mungkin kalian akan prefer enak online Pak dari rumah gitu, nggak perlu ngekos gitu kan, ketemu mak babe dari rumah tiap hari gitu, seperti itu kan? Tapi maksud saya, what I mean is how you digest knowledge from lecturer gitu. Apakah lebih mudah langsung atau online seperti ini. Kalau saya kayak WFH, senang saya. Kenapa? Saya bisa nyantai-nyantai. Kalau lagi rapat, kalau yang saya kira-kira nggak terlalu perlu intervensi, saya sembari tidur-tiduran gitu. Apa nyantai, tinggal dimatikan aja videonya, matikan mute suaranya. Ini jangan-jangan banyak yang nggak ada videonya lagi pada tiduran nih, rebahan nih. Langsung kepada kebuka ya. Ya, saya juga seperti itu. Kalau rapat saya lagi kira-kira saya posisi apa namanya take note aja, sembari rebahan saya gitu. Nyantai. Gitu. Kadang-kadang anak saya lagi minta tolong apa, saya tinggal dulu. Enak seperti itu. Cuma kalau kuliah ternyata nggak bisa gitu. Saya merasa kuliah itu harusnya langsung. Gitu. Yang lucu kan anak TK tuh. TK itu kan sebenarnya mereka belum belajar kan lebih aktivitas bagaimana cara mindahin bola. Nah itu saya nggak habis pikir tuh gimana caranya anak TK nanti harus belajarnya online itu kayak gimana ya, lari-larian, ayo kita senam gitu. Jadi masing-masing mungkin emak-emaknya itu harus pada membimbing gitu ya, ini lagi mau senam dulu ya gitu. Lucu juga sih kalau anak TK pakai online. Memang agak terhambat, cuma ya inilah apa namanya maksimal yang bisa kita lakukan itu.
Kemarin saya kebetulan ngantar istri kan, kalau di GP sudah tiap 2 hari sekali masuk. Di situ ada salah satu, saya nunggu di mobil kan, kalau kalian jemput itu nunggu di mobil, ada satu cerita lagi bahas masalah perkuliahan online itu, ada yang lagi viral masalah katanya, ada satu dosen bilang dia tidak bisa memberikan nilai A gitu, karena dia merasa tidak maksimal mengajar itu. Saya nggak mungkin memberikan kalian A gitu, karena materi yang saya ajarkan pun nggak maksimal gitu. Jadi ya paling maksimal berarti A- dari dosen itu. Banyak yang kemudian apa namanya, adalah pro cons pastinya gitu, ada yang support, ada yang pro, ada yang konsil. Konsil maksudnya ya itulah, ini kan mungkin perkuliahan online ini bukan second best option ya, bisa sepertinya third best option itu, kalau kita bisa lakukan lebih baik. Kita kan serba ini ya, serba dadakan ini kan, infrastrukturnya belum disiapkan, kalian kadang-kadang nyala hidup koneksinya gitu, jadi ya karena keterpaksaan aja kan itu. Kalau di kami kebetulan di BKF, di bukan di Kementerian Keuangan ya, di Badan Kebijakan Fiskal BKF itu memang kita sejak tahun 2019 pertengahan itu kita mulai dipersiapkan untuk WFH. Jadi kita jadi pilot project untuk e-office namanya. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu basically dari manapun gitu ya. Makanya setelah tahu-tahu ada pandemi, kita bisa langsung itu. Kita yang paling siap kalau ditugaskan WFH. Saya so far sekarang ini sebulan masuk maksimal seminggu sekali. Sisanya WFH. Jadi kayak cuma absen aja di kantor itu, cuma maksudnya ngeliatin kubikel doang. Masih ada nggak kubikelnya itu? Karena simply rapat-rapat masih online semua, buat apa gitu? Kalau bisa dikerjakan dari rumah, ngapain harus ke kantor? Cuma ya nggak apa-apa lah, sekalian nengok juga kan, itu apa namanya, meja sama komputer saya barusan dikasih itu, jadi nggak kepake itu. Kalau boleh saya bawa pulang sebenarnya. Nah, ini saya jadi kemana-mana nih. Saya kalau kuliah suka cerita kemana-mana sebenarnya itu, biar kalian nggak bosan gitu ya. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Cuma agak jauh melenceng dari ini, Pak. Mungkin masih ke pertemuan sebelumnya. Oke. Ini kan baru-baru ada kejadian, Pak. Bank Bukopin mau dibeli sama Kukmin Bank, Pak. Oke. Nah, sekitar 51, nanti akan sekitar 67% sahamnya di Bank Bukopin itu punyanya Kukmin Bank. Pertanyaan saya, Pak, apakah pembelian saham seperti itu dapat mengakibatkan sebuah perusahaan di Indonesia menjadi BUT, Pak? BUT. Mungkin yang pertama kali diperhatikan, mungkin saya nggak hafal ya. Apakah bisa suatu perusahaan itu, suatu bank itu dimiliki oleh asing lebih dari 50% gitu ya? Karena kan berarti dia langsung menjadi saham mayoritas kan, pemegang saham mayoritas gitu ya. Itu yang satu. Kalau misalnya boleh, nah itu baru saya asumsikan boleh gitu ya. Kalau misalnya memang sudah ada case seperti itu, tapi harus kita cek lagi, itu kan ada di negatif list ya, ada DNI ya, daftar negatif investasi, apakah boleh? Soalnya ada beberapa sektor yang asing memang tidak boleh masuk atau dibatasi kepemilikannya. Kalau saya asumsikan dia boleh gitu ya. Kalau yang seperti itu, kan sebenarnya Bank Bukopin ini kan sudah memiliki layanan, sudah ada usaha sebenarnya kan. Cuma yang berbeda sekarang, adalah dia dimiliki oleh asing gitu ya. Ini bukan hal baru sebenarnya, karena banyak sebenarnya bank-bank kita itu bukan bank perbankan.
perusahaan bank yang ada di Indonesia itu yang banyak sudah dimiliki oleh, tentunya apa? Bank Buana. Itu kan sekarang sudah dimiliki oleh UOB kan. Jadi UOB Buana. Terus apalagi Bank Danamon itu dimiliki oleh dari Malaysia, saya lupa. Bank Panin, dia dimiliki oleh ANZ Panin kan. Sebenarnya nggak masalah. Dan kalau seperti itu kan sebenarnya hanya kepemilikan sahamnya, gitu ya. Hanya kepemilikan sahamnya, bukan berarti bahwa sementara Bank Bukopin sendiri dia sudah berbadan hukum di Indonesia, gitu kan? Dia tidak dihapuskan kan? Kecuali saya pernah waktu itu case kalau nggak salah, dia itu dijual. Jual itu bukan jual sahamnya, tapi jual keseluruhannya. Nah, itu yang mungkin bisa menjadikan dia seolah-olah Bank Bukopin itu menjadi BUT. Tapi kalau case-nya BUT ini case-nya Bank Bukopin ini hanya penjualan saham, harusnya sih tidak terjadi perubahan jadi BUT ya. Karena kan badan hukum itu di Indonesia, Mas. Ya kan? Badan hukum tetap di Indonesia. Saya lupa case-nya ada yang tadi disampaikan sama Mas Juan itu sebenarnya ada satu perusahaan lagi. Apa ya nama PT, nama banknya? Dari Korea, kalau salah waktu itu ada case. Dia itu di sini memang BUT. Dia tidak berbadan hukum di Indonesia. Hanya cabang di Indonesia. Terus dia membeli beberapa cabang dari perusahaan yang ada di Indonesia, bank yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya bukan membeli saham. Dia membeli misalnya di sana di Jakarta misalnya ada kantor cabang di situ kan. Dia beli 3 kantor cabang langsung dikonversi menjadi si BUT-nya tadi. Nah itu kepemilikan bagaimana? Apakah jadi semuanya satu paket gitu, termasuk pegawainya. Jadi pokoknya langsung dikonversi aja gitu. Si bank itu pingin pokoknya kalau saya buka cabang di situ sudah bisa running. Jadi seolah-olah emang beli semuanya. Tapi bukan saham yang dibeli. Gedung, jaringan, terus pegawainya pun bahkan diakuisisi. Seperti itu. Kalau seperti itu, iya itu jadi BUT karena yang dibeli bukan sahamnya, tapi mau dipotong langsung dikasih. Kalau yang kasusnya Bank Bukopin kayaknya yang jual kan sahamnya, Mas. Jadi dia tidak bisa berubah menjadi BUT, itu ya. Ada lagi mungkin, Mas Jan? Kalau menurut saya sih dia nggak jadi BUT, karena yang dijual adalah sahamnya. Sementara badan hukum tetap Bank Bukopin. Kalau yang tadi saya cerita, saya lupa apa ya nama perusahaannya dari Korea tadi itu. Dia membeli memang cabangnya. Saya mau dia langsung bergerak, langsung beroperasi. Saya beli seluruh jaringannya, gedungnya pastinya, plus pegawainya. Pegawainya pun dibeli. Ya maksudnya bukan dibeli ya, maksudnya saya mau itu langsung bergerak lah, bukan orangnya yang dibeli gitu. Tapi pegawai-pegawai pun langsung ganti seragam lah, langsung jadi pegawainya saya gitu. Itu mungkin apa namanya? Dia nggak mau melatih lagi pegawai, nggak mau hire lagi pegawai, pegawainya langsung dikonversi menjadi pegawainya si bank itu. Itu ya jadi BUT langsung berarti. Tapi kan perusahaannya beda. Dia langsung dikonversi, dia itu cuma aset-aset saja yang dialihkan, dijual asetnya. Kalau seperti itu ya statusnya cabang-cabang itu adalah BUT. Kalau yang tadi kasusnya kepemilikan sahamnya yang dijual, harusnya dia tetap berbadan hukum Indonesia, tapi sebelumnya PMDN, perusahaan penanaman modal dalam negeri, menjadi PMA sekarang. Itu ya, Mas Juan. Ya Pak, soalnya redaksi kata di berita itu bilangnya akuisisi perusahaan Bank Bukopin oleh Bukopin Bank. Terus ada lagi kasus kemarin peleburan bank apa itu lupa namanya, sama digabungkan dengan bank di Indonesia.
Nah, kira-kira kalau peleburan seperti itu, bank di Indonesia itu jadinya BUT juga, Pak? Atau seperti apa, Pak? Gimana Penggabungan sih? perusahaan, Penggabungan perusahaan merger, merger. merger perusahaan luar negeri dengan perusahaan di dalam negeri, apakah itu langsung jadi BUT, Pak? Atau tidak jadi BUT ya? Harusnya sih tidak ya, karena tetap ada badannya di Indonesia. Kayak yang sering itu ya tuh yang tadi saya bilangin, UOB Bank Buana jadi UOB. Oh ini ada namanya tuh Maybank sekarang kan? Maybank itu kan dari Malaysia. Bank Panin, dia gabung ANZ Panin. Apa lagi? Kalau perusahaan yang saya tahu ABC, yang itu yang bikin saus sambel gitu. Dia merger dengan ANZ. Oh, sorry, itu ANZ, Heinz. Jadi Heinz ABC Indonesia. Nah, itu apakah menjadi BUT? Enggak. Tetap perusahaan Indonesia. Cuma sahamnya dimiliki sebagian besar oleh asing gitu ya. Akuisisi kan. Tapi bukan berarti dia menjadi BUT. Kalau yang BUT yang tadi saya bilang, bukan dia jual sahamnya, tapi jual asetnya. Satu gedung ada jaringannya diserahkan ke asing tadi, langsung itu menjadi BUT. Tapi ya bukan berarti perusahaannya menjadi BUT, cuma aset itu dimiliki oleh BUT. Plus tadi kayak saya bilang pegawai beneran itu, pegawainya pun diminta menjadi pegawainya BUT tadi. Karena dia nggak mau hire pegawai baru. Pokoknya tinggal ganti seragam lah kasarnya itu. Pokoknya ganti seragam langsung jadi pegawai saya. Nggak mau dia melatih pegawai lagi. Gitu kan. Itu ya Mas Duan. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Ini Anda. BRPS kan sampai perusahaan ini ada subtoko khusus pelayaran transportasi itu bakal kita bahas juga kan Pak ya? Ya. Oh ya. We are running out of time ya. Tapi tadi kan saya datangnya juga terlambat. Jadi saya datang terlambat. Jadi nanti kita mungkin agak terlambat ya. Oke. Lagi mungkin? 41. Masih lengkap ya. Ini ada yang nggak bergerak-gerak kayak foto nih. Soalnya banyak rapat itu seolah-olah kayak gini gitu. Ternyata dia foto, habis itu ditampilin seolah-olah bagus juga sih idenya itu. Jadi kelihatan kalau nggak bergerak-gerak itu wah foto nih. Kalau begini kelihatan kalau memang nggak membuka. Tapi ada yang buka ternyata bisa ya. Ternyata gambar. Nah, ini ada yang langsung bergerak-gerak semua itu. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Bacanya berat ini. Kalian sudah suka baca P3B belum? Saya juga nggak suka baca P3B, susah bacanya. Ini contoh sebenarnya, contoh antara P3B antara Indonesia sama Korea. Misalnya bahasa perjanjian sih ya. Kalau bahasa perjanjian itu memang rigid dan mungkin akan berbeda dengan bahasa sehari-hari gitu. The profit of an enterprise of a contracting state. Contracting state itu berarti antara Indonesia dan Korea, gitu ya, South Korea. Shall be taxable only in that state. State itu berarti kalau dibilang state berarti kita. Kalau kita yang baca gitu ya. Kalau the other state berarti lawan kita. Gitu ya. Jadi gitu kalau di P3B. Kalau kita bilang state berarti kalau kita yang baca sebenarnya negara kita. Kalau di other state, other contracting state berarti ya negara lawan mitra kita berarti itu ya. Kalau ini misalnya
The profit of enterprise of a contracting state shall be taxable only in that state, unless the enterprise carries on business in the other contracting state. Jadi misalnya tadi ya itu sama, saya sudah jelaskan. Kalau ada perusahaan yang ada di Indonesia, ya harusnya hanya dipajaki di Indonesia. Kecuali tadi kan, unless the enterprise carries on business in the other state. Kecuali perusahaan Indonesia tadi juga melakukan kegiatan usaha di South Korea. Kalau kita bacanya di South Korea ini ya. Ya silakan Brenda. Kamu mengangkat tangan? Enggak Ada apa? kepencet. Oh kepencet. Kirain mau bertanya. Brenda raise hand soalnya. Through a permanent establishment situated therein. Jadi kalau ada memang perusahaan Indonesia tersebut melakukan kegiatan usaha di Korea Selatan melalui pembentukan PI di sana, permanent establishment, silakan dipajaki di sana. Ya. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya kalian baca sendiri, tapi intinya kurang lebih mungkin kalian bacanya itu lebih ke arah yang UN ya, UN model ya, karena kita banyak yang mengadopsi dari UN model. Hanya beberapa yang kita mengadopsi lebih ke OECD. Biasanya kalau kita berhadapan dengan negara-negara yang lebih maju, kita mungkin banyak konten-konten yang OECD. Lanjut ya. Ini yang tadi sempat tanyakan. International shipping and air transport. Ini yang sebelum adanya perusahaan-perusahaan asing yang lain, ini yang mungkin akan bermasalah kalau kita tidak menetapkan P3B, karena ya ini adalah moda transportasi yang jelas-jelas dia akan lintas yurisdiksi. Ada perusahaan, ada kapal dari Amerika, pesawat dari Amerika, datang ke Jakarta. Terus dia apakah dari Jakarta balik ke Amerika kosongan? Pastinya enggak, rugi dia kalau kosongan. Pastinya akan ngangkut penumpang dari Jakarta kan? Apakah kemudian artinya kita bisa memajaki? Bisa nggak kita memajaki perusahaan? Bisa nggak kita memajaki penghasilan yang diterima oleh si perusahaan tadi? Delta, kalau dari Amerika itu Delta. Delta mendaratkan perusahaan di Soekarno-Hatta, misalnya di Suta, terus dia ngangkut penumpang. Oh, Anda harus bayar pajak dong atas penumpang yang naik di sini. Gitu. Apakah bisa seperti itu? Itu kalau tidak diatur, kemungkinan akan ditagih. Gitu. Karena kan Anda dapat penghasilan dari Indonesia. Gitu. Jadi profitnya harusnya kita ambil gitu. Ya oke lah, silakan dihitung-hitung berapa berapa biayanya, tapi keuntungannya harus bayar di Indonesia dong. Kalau tidak diatur akan seperti itu. Sebaliknya pun akan Garuda kalau dia misalnya mendarat di Singapura akan dikenakan juga. Nanti Garuda balik dari Singapura ke Jakarta akan dikenakan juga oleh Indonesia. Padahal, loh kan saya bolak-balik berarti 2 kali kena pajak dong. Makanya kemudian diatur di salah satu klausul di P3B ini adalah pengaturan terkait dengan internal shipping dan air transport. Air transport itu ya. Ya ternyata memang disepakati bahwa kalau memang dia tidak ada PI, dalam artian memang hanya transit di Indonesia, menurunkan penumpang, terus dari penumpang
dari Jakarta kemudian ngambil lagi di penumpang ke luar negeri, ternyata kita tidak mengenakan pajak untuk si pesawat tadi itu. Karena di sini profit of an enterprise of a contracting state from the operation of ship or aircraft shall be taxable only in that state. Ya. Jadi kalau tadi misalnya Ana misalnya dari Jepang itu kan, terus dia datang ke Indonesia, pesawatnya ke Soekarno-Hatta, atas profit yang dia terima dari Indonesia, dia tidak bisa kita kenakan PPh di Indonesia. Dia dikenakan di Jepang pastinya. Sebaliknya Garuda yang mendarat di Narita atau Haneda, dia tidak bisa dipajaki di sana. Pajaki hanya di Indonesia. Provision of paragraph 1 shall apply to profit from the participation in a pool, joint business, or an international operating agency. Jadi walaupun di sini dia melakukan penjualan atau ada yang kita menyebutnya apa ya? Saya lupa istilahnya. Link kalau salah ya. Kalau saya contohkan, kalau kita mau ke Jepang, ada dua alternatif. Ada yang ke Jepang. Jepang satu sekali ya. Itu saya pernah mau. Connecting flight. Jepang itu bisa ada direct flight-nya ke Amerika. Kita belum punya aksi di sana. Ke Saudi Arabia ya. Saudi Arabia kita bisa memakai beberapa maskapai, beberapa alternatif. Ada yang direct flight, jadi Garuda bisa langsung ke Arab Saudi. Tapi kita juga bisa pakai yang connecting itu. Misalnya dari sini kemana dulu, habis itu ganti pesawat ke Arab Saudi. Seperti itu pun ternyata itu termasuk dalam provisi dari paragraf 1. Pesawat itu ya bilang tuh state-nya dia di mana beradanya. Jadi kalau misalnya tadi Ana misalnya dia melayani dari Jepang, ternyata tidak hanya ke Jakarta tapi juga ke Bali misalnya. Tapi dari Bali ternyata tidak langsung Ana sendiri langsung ke Bali. Ana itu dari All Nippon Air ya, dari Jepang ya. Ternyata penumpang yang dari Jakarta tadi kalau mau ke Bali ternyata transfer ke Garuda misalnya untuk bisa kemudian lanjut ke Bali. Atas cost-nya tadi itu, atas penghasilan yang diterima, sharingnya pastinya nanti akan sharing ya. Garuda dari Jakarta ke Bali pastinya ada pendapatan sendiri. Tapi mungkin si Ana tadi, walaupun dia hanya mengantar sampai Jakarta, atas penumpang yang dari Jakarta ke Bali itu mungkin akan dapat share penghasilan juga. Tapi itu pun tidak dikenakan pajak di Indonesia. Untuk yang Ana ya, tapi kalau untuk bagiannya dari Garuda ke Bali pastinya akan dapat share itu. Pastinya harus dipajaki di Indonesia, tapi atas share-nya si Ana tadi itu dia tidak dikenakan pajak di Indonesia. Seperti itu maksudnya. Jadi hak pemajakan terkait penghasilan yang diperoleh oleh operasi kapal laut maupun pesawat di jalur nasional dikenakan pajak di negara domisili negara Indonesia. Kalau Garuda pasti Indonesia. Kalau SQ di Singapura. Kalau Qantas berarti di Australia. Walaupun ada direct flight dari Sydney ke Jakarta misalnya. Dan di Jakarta dia ngisi penumpang lagi untuk balik ke Sydney. Tetap dia tidak dikenakan pajak di Indonesia. Gitu ya. Ini yang UN model.
sama sih. Antara OECD model sama UN model dia tidak ada perbedaan perlakuan ya. Cuma wordingnya saja tapi tidak ada perlakuan. Tidak ada perbedaan perlakuannya. Mas siapa tadi, Mas Ananda? Ada yang mau ditanyakan, Mas, terkait dengan air transport? Enggak sih, Pak. Oke. P3B yang sangat simpel itu kan antara Indonesia dan Arab Saudi ya, KSA ya, Kerajaan Saudi Arabia, karena hanya mengatur terkait dengan air transport. Salah satu alasannya karena ibadah haji dan umroh. Terus yang lainnya ternyata ya di sana nggak ada pajak gitu. Jadi apa yang mau diatur? Di sana nggak ada pajak. PPH kan nggak ada di sana sebenarnya. Yang ada sekarang lagi mau dibikin katanya Sintax ya. Pajak atas itu apa namanya? Yang apa? Pencemaran, misalnya kayak rokok mau dipajakin nanti besar di sana. Ya. Kalau tadi kita berbicara operatornya, nah ini bagaimana kemudian ternyata dia ada kayak semacam BUT yang ada di Indonesia. Ini yang kemudian ditetapkan tarif final sebesar 2,64% dan bersifat final. Ini yang saya challenge sebenarnya. Ini kan peraturan sudah lama sekali nih, tahun 96. Penghitungannya sendiri itu masih menggunakan tarif PPH yang berjenjang. Tarif PPH yang masih progresif. Kalau kita lihat, kalau saya lupa itu hitungannya sampai berapa, ketemu angka 2,64%. Ini ada di pasal 15 kan. Kita lagi mencoba ini bisa nggak kita kembalikan ke skema umum gitu. Jadi kenapa nggak pasal 17 saja diterapkan? Karena kan kurang, kalau dibilang katanya sifatnya final itu untuk memudahkan, perusahaan-perusahaan itu kan besar. Perusahaan-perusahaan itu kan besar. Masa mereka nggak bisa melakukan pembukuan terpisah gitu. Maksudnya mereka tidak bisa mentrace mana-mana biaya yang memang dibebankan di Indonesia, mana-mana biaya yang memang perusahaan yang asalnya dari luar negeri gitu. Harusnya mereka nggak masalah dengan ini kan sama seperti BUT sebenarnya. BUT kan kita sebenarnya perlakuannya sesuai dengan diperlakukan sebagai wajib pajak dalam negeri kan gitu. Jadi ya harusnya sih nggak perlu kita menggunakan ada tarif final 2,64% gitu ya. Jadi langsung dari peredaran brutonya tanpa ada biaya-biaya langsung kita kenakan tarif final 2,64% dan bersifat final gitu ya. Khusus buat perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri. KMK 417 tahun 96. Perhitungan nggak ada di sini ya. Soalnya mencari angka 2,64% ini cukup unik cara ininya. KMK sebentar. KMK 417. Nanti deh ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Shipping and air transport. Karena habis itu kita BUT yang pasal 5. Jadi kalau kalian ketemu soal ini langsung aja jangan lupa. Tapi ya tarifnya 2,64% dari penghasilan itunya. Oh ya kemarin kalian ada ini sebenarnya ada evaluasi
kemarin kalian mengalami kesulitan nggak dalam melaksanakan ujian online? Kecuali yang 2 ya, dari sini ada 2 yang memang kemarin ada kesulitan. Cuma overall bagaimana sih sebenarnya? Ada yang bermasalah nggak selain yang 2 teman kalian di sini? Ada 2 yang bermasalah memang. Apakah apa namanya waktunya terlalu lama, apakah terus koneksinya sulit? Ada evaluasi sih terkait dengan itu. Ada nggak kira-kira yang mau sharing? Waktunya terlalu lama Pak, harusnya setengah jam aja cukup gitu misalnya. Nanti akan saya usulkan itu setengah jam gitu. Ada mungkin? Mas Juan, apa Mbak ini yang tampil di saya Mas Juan, Ananda, Brenda, Joen nih. Yang lainnya di belakang. Anu Pak, Gimana? sebenarnya kesalahannya ada di saya sih Pak. Waktu hari pertama itu kan pertama kalinya Pak nyoba. Oh, oke. Nah, terus aku salah ambil kertas yang isinya nama aku. Yang kuambil itu kertas ujian untuk hari ketiga. Jadi nama dosen, nama bapak dengan nama matkulnya itu tertukar sama yang ujian MenQ di hari Rabu. Terus? Nah, pas itu udah aku foto, tinggal ku submit ke mana? Tinggal ku submit ke kode hash-nya, baru nyadar ternyata nama dosennya berbeda. Takutnya nanti dipermasalahkan, sementara waktu tinggal 10 menit. Akhirnya aku foto ulang, terus ku lakuin lagi semua dari awal itu. Makanya gambar pertama dari LGO saya itu Pak agak kabur, soalnya itu udah gemetaran tangannya foto itu. Aku nggak sempat nanti. Itu ya. Itu aja sih Pak. Oke. So far kayaknya nggak bermasalah sih, yang bermasalah 2 aja. Kayaknya hari ini udah datang lagi Mas Zaki ya, kalau salah ya, yang kemarin belum ya. Iya Pak. Kalau nggak salah tadi kayaknya sudah ada pengiriman, cuma saya belum sempat cek lagi sih. Tapi nggak ada Iya, yang ujian ini ya, susulan ya? Aman semua ya? Nanti hujan pengganti Pak tadi pagi Pak. Oh pengganti ya? Oke. Iya, jadi baru tadi? Iya tadi pagi Pak. Oh berarti kemarin nggak bisa diselamatkan ya? Kamu ujian 2 kali kemarin ya? Iya Pak. Apalah biar tambah pinter lah ya. Iya Pak. Iya. Kalau waktunya kira-kira terlalu lama atau gimana? Setengah jam aja cukup gitu biasanya. Saya kemarin lupa pesan ke kalian sebenarnya. Biasanya kalau ujian ya karena ini karena baru pertama kali sih ya. Saya tuh selalu pesan kalau lagi mau ujian itu. Tolong kalian tapi mungkin sudah di-share kali sama teman-teman yang custom saya ya, kebiasaan saya, teman-teman yang kemarin sudah di kelas saya itu. Kalau kalian memang benar-benar blank ya kalian jangan sampai nggak nulis apapun di situ. Tapi karena ini sifatnya ternyata open book ya, jadinya sih aman. Harusnya sih nggak ada yang kalian lupakan. Biasa kalau ujiannya closed book, kalau kalian benar-benar blank, saya suruh kalian pokoknya tulislah apa yang ada kalian ingat di pelajaran saya gitu. Jadi nanti bisa kayak saya kasih poin gitu. Kalau sampai memang 0 sama sekali ya saya juga bingung ngasih nilainya gimana gitu. Minimal ada saya kasih kalian ongkos nulis lah sebenarnya kalau kayak gitu. Adalah lumayan gitu. Dari 20 mungkin saya kasih ongkos nulis 5 kan lumayan daripada kosong gitu. Terus saya lihat kemarin sih so far sepertinya jujur belum saya periksa walaupun katanya jangka besok harus ini kita berdoa tuh banyak dosen ternyata pada belum ngerjain juga dan akhirnya diundur penyampaian nilainya sampai 30 Juli. Belum besok. Saya jujur belum sama sekali saya periksa karena saya di kantor juga lagi ada deadline, terus saya juga ada deadline untuk mereview
ini apa namanya KTTA kakak kelas kalian gitu. Saya kedapatan KTTA 10 nih. Output kakak kelas kalian. Aduh, besok juga deadline-nya. Baru saya kirim 4. Benar-benar lagi hektik banget ya nih saya. Makanya tadi saya sempat aduh apa di cancel kelas ini, tapi ternyata bisa tadi rapatnya gitu ya. So far berarti untuk ujian online aman terkendali lah ya. Ya untuk next time aja lah Mas Juan ya, dilihat dulu gitu ya. Apa namanya? Karena kan masih akan terus nih UAS sama mungkin Mas Menteri juga pinginnya dipermanenkan itu. Kita selalu manggilnya Mas Menteri itu. Ya waktu itu karena kebiasaan ini sih, waktu saya rapat sama Diknas yang datang rektor itu dia bilangnya ya Mas Menteri gitu. Mau dibilang Pak Menteri masih muda banget ya. Si Nadiem Makarim itu udah jadi menteri gitu. Sementara rektor itu kan udah senior semua, makanya manggilnya Mas Menteri. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Kita mungkin agak nambah sekarang. Aduh, ini saya kayaknya harus saya nutup dulu nih. Saya harus nutup PKN stamp. Sudah tertutup sendiri saya. Terlambat. Ya, sudah ketutup. Saya terlambat. Nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sudah ngabsen kalian tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Gimana cara men-share-nya ini? Penghitungan laba BUT pasal 5 Undang-Undang PPH ya. Jadi yang pasti objek PPH atas BUT ini sesuai dengan pasal 5 tadi itu yang A ini pasti ya. Jadi kalau yang penghasilan dari BUT pasti langsung ditakui. Terus yang B dan C ini dia adalah yang B force of attraction tadi yang saya bilang. Terus yang C ini yang disebut sebagai effectively connected. Gitu. Jadi secara efektif memang berhubungan. Kita anggap bisa berhubungan di sana. Misalnya kayak contohnya royalti misalnya. Kalau misalnya royalti itu kemudian bisa dimanfaatkan, harusnya itu adalah juga penghasilan dari BUT yang ada di Indonesia. Yang ini udah pasti sewajarnya kalau yang A. Yang B dan C ini yang berbeda. B dan C ini yang tidak dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri. Jadi B dan C ini yang memang salah satu tambahan dari laba usahanya BUT. Ini ada di pasal 5 Undang-Undang PPH. Terus terkait dengan penghitungan laba BUT pasal 5 Undang-Undang PPH, jadi ada beberapa biaya administrasi yang memang bisa dibebankan, gitu ya. Ada yang bisa dibebankan di BUT tersebut, tapi ada apa namanya kayak proporsional lah, gitu. Kalau misalnya memang kalau peredaran brutonya misalnya 1.000, ya nggak wajar kalau biayanya misalnya 1.500. Makanya kemudian ditentukan bahwa ya semaksimal mungkin, ya maksimalnya harusnya sih labanya 0 gitu. Jangan sampai labanya sampai negatif jadi rugi. Itu yang kita kemudian mengindikasikan bahwa BUT ini
dia menjadi cost center. Jadi memang ditimpakan semua biaya-biaya ke BUT yang ada di Indonesia. Ya. Namun ada biaya-biaya kantor pusat yang nggak boleh dibiayakan di BUT. Tadi yang saya sudah sempat sampaikan, royalti atau imbalan-imbalan lain yang sehubungan dengan paten. Jadi misalnya apa ya? Misalnya perusahaan yang gampang apa sih? Yang punya paten, misalnya ini apa atas obat gitu ya. Terus dia punya BUT di Indonesia, tapi ternyata untuk bisa menggunakan hak paten itu dia harus bayar ke perusahaan yang ada di luar negeri. Silakan aja, nggak apa-apa. Cuma kan lucu, misalnya kalau kita asumsikan perusahaan itu adalah yurisdiksinya ada di Indonesia. Kalau misalnya ada satu perusahaan pusatnya ada di Jakarta, terus ada cabang ada di beberapa tempat, ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Malang misalnya gitu. Masing-masing diwajibkan untuk bisa, misalnya yang gampang misalnya ini apa namanya kuliner misalnya geprek bensula yang sekarang lagi ngehits ya. Atau yang ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Malang tadi harus bayar royaltinya ke perusahaan yang ada di Jakarta, padahal itu cabang. Buat apa coba? Buat apa? Kan satu perusahaan, nggak ada bedanya itu. Dengan di sana ada biaya royalti, di kantor pusat kan nanti akan jadi pendapatan royalti. Di apa namanya? Di crossing kan nol jadinya. Buat apa? Nah, BUT sebenarnya sama dengan cabang. BUT itu berbeda dengan anak perusahaan. Kita sudah belajar kemarin. BUT adalah cabang usaha gitu. Harusnya sama, cuma karena beda yurisdiksi jadilah ada masalah tadi. Kalau dia satu yurisdiksi, cabang-cabangnya ada di Indonesia semua, ya sebenarnya dia mau menggunakan biaya apapun nanti di kantor pusat akan terjadi nanti di apa namanya di laporan keuangan lucu. Ada biaya royalti dari cabang, tapi ada juga pendapatan royalti dari cabang. Di accounting akan nol kantor pusat ya, betul kan? Kalian sudah belajar, karena kan kita menggunakan double bookkeeping kan, ada jurnal ganda, ada debit dan kredit. Di kantor pusat pastinya akan teradjust sendiri menjadi nol. Tapi kalau dia ternyata cabangnya merupakan cabang dari perusahaan yang ada di luar negeri, itu nggak bisa kejadian. Itu nggak bisa kejadian. Biaya yang ada di sini akan ditransfer ke sana sebagai pendapatan, oke, nggak masalah. Tapi di sini berarti net income-nya akan berkurang kan? Itulah makanya, dan nggak wajar juga satu perusahaan kenapa harus ada royalti. Makanya kemudian hal-hal yang seperti ini, penggunaan paten, royalti, dan lain-lainnya itu kita nggak boleh biayakan. Terus ada ini, 2, imbalan jasa sebelum manajemen. Kan sering tuh ada manajemen seolah-olah ada manajemen fee lah dari karena ada asistensi atau apa. Itu kita tendensikan dia berusaha men-shifting pendapatan. Penghasilannya kita shifting sana gitu ya. Penghasilannya dia di-shifting ke luar negeri. Karena kalau dia tidak ada imbalan jasa ini, berarti kan net income-nya akan lebih besar. Net income akan lebih besar, nanti ketika dikirim ke luar negeri, dia dalam bentuk branch profit tax akan kita kenakan PPh lagi, pasal 26 ayat 5 gitu ya. Itu yang kita sebut yang nomor 2 ini kita indikasikan menjadi dividen terselubung. Oke, kemudian yang 2 ini kita tidak perbolehkan untuk dibiayakan di BUT. Terus bunga. Lucu kan kalau cabang kemudian
apa namanya, ada dana transfer ke cabang, misalnya dari cabang Jakarta ke cabang Surabaya misalnya, dikenakan biaya bunga. Buat apa coba? Itu kan satu perusahaan. Ini juga kita berlakukan bagi cabang yang berasal dari luar negeri alias BUT. Harusnya memang itu setoran modal ke BUT sini kok. Kenapa kita diperlakukan sebagai biaya bunga? Kecuali ternyata perusahaannya minjem. Misalnya perusahaan dari Singapura minjem dari perbankan di Singapura. Tapi ternyata bukan buat di cabang Singapura, buat ada di Indonesia. Uangnya uang dari bank yang ada di Singapura masuk ke dalam kasnya BUT di Indonesia, atas biaya bunganya boleh gitu. Karena kan memang dia pinjamannya memang diperuntukkan buat BUT situ. Silakan kalau itu bisa dibebankan sebagai biaya bunga. Tapi kalau uangnya benar-benar dari perusahaan yang ada di yang ada di Singapura, langsung diberikan kepada BUT di Indonesia, itu nggak boleh ada biaya bunga. Kalaupun ada, akan kita koreksi gitu maksudnya. Silakan kalau mau dibebankan, cuma nggak kita koreksi gitu ya. Ini contoh-contoh sebenarnya. Contohnya, ini atribusi fakta. Kalau misalnya dia ada penggunaan harta yang dimiliki. Misalnya contohnya, distributor komputer membuka cabang di Jakarta dalam rangka meningkatkan penjualan komputer. Cabang ya, bukan anak perusahaan. Kantor cabang tadi BUT itu dia terdaftar di sana. Terus atas penghasilan yang diperoleh BUT, pastinya dari penjualan komputer, dia dengan prinsip atribusi, dia merupakan objek pajak dari BUT. Terus tapi ada yang disebut sebagai force of attraction tadi. Kalau ternyata ada ada warga negara Indonesia atau perusahaan yang ada di Indonesia, dia membeli langsung ke Singapura. Padahal dia bisa membeli di BUT Sky PTI ini. Atas yang pembelian langsung di Singapura, kalau kita memiliki data, bisa kita asosiasikan sebagai penghasilannya dari BUT. Plus pastinya ada biaya-biayanya ya. Biaya-biayanya kita bisa tarik sekalian. Terus terakhir, objek BUT effectively connected. Di situ ada di pasal 26 di salah satu ayat, penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang merupakan terdapat hubungan efektif antara BUT, maka dia bisa kita pajaki di Indonesia. Misalnya contohnya Sukan, SDN BHD, sendirian berhad. Ini berarti dia perusahaan pribadi, SDN BHD. Menutup perjanjian lisensi dengan PT Andalan untuk menggunakan merek dagang Sukan. Terus atas penggunaan merek dagang tersebut, PT Andalan memberikan royalti kepada Sukan SDN BHD, sendirian berhad. Tapi ternyata si Sukan ini saya mau bersin, nggak enak bersin di depan kamera. Ternyata si Sukan ini juga ada BUT di Indonesia. Dia katanya alasannya dalam rangka meningkatkan penjualan gitu. Jadi si Sukan sendirian berhad ini dia membuka BUT di Indonesia. Kalau awalnya kan PT Andalan itu membayarkan royaltinya kepada Sukan ini. Tapi setelah dibentuk BUT Indonesia, maka atas pembayaran royalti kepada si Sukan yang ada di Malaysia tadi, sebenarnya kita bisa masukkan sebagai penghasilan Sukan yang ada di BUT, gitu ya.
penghasilan BUT langsung di sini, dikenakan PPh tarif pasal 17 langsung di situ. Kalau kita punya data seperti ini, sayangnya memang tidak ideal. Itu banyak mungkin data-data yang kita tidak miliki yang bisa membuktikan bahwa oh ini ada BUT di sini, terus di sini ada penjualan, ada pembelian langsung ke perusahaan induknya di luar negeri. Kalau ada seperti itu sebenarnya bisa kita langsung tetapkan sebagai penghasilan dari BUT. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. tentang maskapai tadi, Pak. Maskapai? Iya, kalau kayak Air Asia itu punya BUT nggak, Pak, di Indonesia? Air Asia Disebutnya BUT apa itu? beda ya, kalau Indonesia Air Asia itu perusahaan sendiri dia. Tapi kayaknya dia punya BUT di Indonesia. Ada konternya kalau salah. Jadi dia atas BUT-nya itu tapi nggak pakai cost of attraction ya. Dia kan tarifnya langsung ya. Tarifnya yang pasti 15 itu ya. Saya bingung aja nih, Pak. Apa make aturan yang tadi dibaca di model P3B kan dibilang penghasilannya atas operasional pesawat di international traffic itu dikenakan pajak di tempat manajemen efektif perusahaan ya. Ya. Kalau kayak BUT itu kan bukan tempat manajemen efektif, Pak. Berarti atas misalnya ada maskapai asing yang punya BUT di Indonesia, berarti penghasilan penerbangan maskapai asing itu nggak dipajakin di Indonesia ya, Pak ya? Ini pajaknya dengan ini, Mas. Gimana? Dipajaknya dengan ini. Dengan 2,64. Terus yang tadi P3B itu gimana, Pak? Yang kalau P3B itu kalau dia tidak punya ini kalau dia nggak punya BUT di sini gitu. Jadi pesawat landing gitu. Kalau kita nggak atur, harusnya itu udah nexusnya udah pas semua. Ada penghasilan, terus dia memang itu kita bisa tetapkan sebenarnya. Kalau dibilang kan nggak menetap dalam 183 hari, tapi kan Anda bolak-balik kan tiap hari ada mungkin. Itu dihitung. Siap itu kan berarti walaupun yang menetap balik lagi bolak-balik dalam 1 tahun karena 183 hari. Kalau kita nggak mengatur bahwa kalau kita mau normal bahwa syaratnya adalah harus tinggal di Indonesia 183 hari, satu. Terus juga ada objek penghasilan di Indonesia, itu kena harusnya pesawat itu. Kenapa? Dia bolak-balik kan? Di Indonesia nanti stay, malamnya balik lagi. Itu hitungannya jalan terus, Mas. 1 tahun bisa 183 hari. Plus apakah dia ada penghasilan? Ada. Dia kan setelah dari Indonesia, ngangkut penumpang kan? Itu kan berarti ada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Harusnya kena pajak di Indonesia. Tapi sebaliknya, pesawat Garuda kalau ke Singapura itu harusnya dikenakan pajak juga kalau tidak ada klausul yang khusus buat international shipping dan air transport. Nah, kalau dirasa bahwa kalau dirasa memang perlu membentuk wajib pajak membentuk badan hukum di Indonesia, inilah ketentuannya gitu, karena kan dia khusus memang bukan perusahaan yang memang perusahaan yang sering lintas jurisdiksi, ada pengangkutan bukan cuma pesawat ya, misalnya ada pengangkutan barang dari Indonesia ke yang paling rutin misalnya ke Singapura seperti itu. Kalau diterapkan dengan tarif normal, sepertinya akan
kesulitan gitu. Makanya kemudian pada saat itu dia ditetapkan dengan menggunakan tarif final. Finalnya seperti apa? Ini dari netonya adalah 6%, terus PPh-nya bagaimana? PPh-nya ditetapkan 2,64 final. Tapi kalau untuk yang tadi, kalau yang khusus buat pesawat saja, air transport, itu memang hanya dipajaki di tempatnya dia apa namanya dia berada. AirAsia berarti di Malaysia gitu ya. Indonesia ada memang Indonesia AirAsia tapi hanya melayani domestik dan itu dia bukan BUT. Kalau yang itu ya, kalau AirAsia itu dia anak perusahaan dari AirAsia yang ada di Malaysia dan itu pengenaannya ya sudah di Indonesia. Pasti di Indonesia kalau itu. Tapi apakah dia ada BUT, saya mungkin ada ya, saya nggak ngecek sih apakah dia ada BUT di Indonesia ya. Kalau dia nggak ada ya berarti memang nggak dikenakan atas trayek dari yang langsung ya, direct ya. Kalau yang dia ada Indonesia AirAsia itu beda lagi. Kalau nggak salah AirAsia itu kan melayani dia untuk hemat kalau nggak salah dari beberapa tempat dari Jakarta dia ngambil pesawat, dia ngambil penumpang dari Jakarta ke Bali, dari Bali baru ke tempat lain gitu, ke luar negeri. Dan itu ada kemungkinan orang yang mau ke Bali, orang Indonesia mau ke Bali, dia menggunakan transportasi itu, pesawat itu, bisa kan? Ya, jadi dari Jakarta, dari Jakarta dia menggunakan pesawat itu, padahal itu harusnya untuk ke luar negeri, tapi bisa loh nanti. Seperti itu. Yang lucu kan dulu ya, lagi zamannya apa namanya pesawat domestik mahal. Banyak teman saya dulu mereka dari Medan itu lebih murah mereka menggunakan pesawat Tiger yang ke Singapura atau ke Malaysia baru ke Jakarta dibandingkan direct flight dari Medan ke langsung ke Jakarta. Kan lucu seperti itu. Karena pengenalan berbeda. Ya. Kalau direct flight dari apa namanya dari Indonesia dari Medan ke Jakarta itu kan kena pajaknya domestik. Tapi kalau dari apa namanya dari Malaysia ke Jakarta karena tidak dikenakan pajak Indonesia dan kebetulan yang lain lebih murah, jadi bisa menekan harga tiketnya seperti itu. Itu yang lucu sih. Oke, gitu Mas Ananda ya. Saya nggak tahu, saya belum ngecek apakah AirAsia ada BUT Indonesia, tapi yang pasti bukan Indonesia AirAsia. Kalau Indonesia AirAsia itu memang perusahaan patungan antara Indonesia AirAsia sama perusahaan yang ada di Indonesia gitu, dan itu bukan BUT. Jadi dia anak perusahaan yang terpisah gitu ya. Kita tidak bisa menerapkan yang port of attraction tadi. Lion juga kan Lion sama Singapura ya, Lion itu. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu masih yang terkait yang maskapai itu, Pak. Kan yang yang saya baca dari komentarnya itu di bawah tahun 2017 itu pas ayat satunya yang pasal 8 masih pakai tempat manajemen efektif ya, Pak? Masih pakai manajemen efektif. Nah, berarti nerjemahin tempat manajemen efektifnya itu pakai undang-undang domestik masing-masing negara, Pak? Iya, betul. Nah, apabila dari kedua contracting state-nya itu dari undang-undang domestik mereka menentukan bahwa perusahaan X, maskapai X ini adalah tempat kedudukan itunya apa manajemen efektifnya di negara mereka itu gimana, Pak? Itu yang kemudian diselesaikan dengan ini ya, dengan apa namanya mutual agreement ya. Itu kan ada dispute berarti yang tidak bisa ditangani. Itu yang apa namanya dispute yang nggak bisa ditangani dengan P3B. Itu yang harus diselesaikan dengan ya pastinya dari competent authority dua negara ya. Seperti itu sih. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi?
nggak ada, kita sudah jauh ya. Apalah, tadi saya telat ngurus kantor dulu, tadi masih ada yang harus diurus. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya, apa namanya, pertemuan kita.